Ada lagi anak yang ditanya, bagaimana pendapat kamu? Kamu akan keluar dari sini? Tidak, ini adalah tempat saya. Bagi saya bukan jawabannya, tapi cara dia menjawab itu loh Pak. Breaking news, saya baru kali ini saya nangis sekali di podcast. Iya makanya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel Kewarasan. Channel yang ingin meninggikan dan membesarkan kewarasan. Karena dengan kewarasan itu kita insya Allah akan menjadi sesuatu. Dan punggawa kewarasan hari ini adalah Ustadz Felix Show. Masya Allah. Waalaikumsalam. Saya jadi berpikir saya masih waras atau enggak. Karena selama ini orang bilangnya sehat. Apa kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat belum tentu waras. Iya benar. Makanya orang Jawa pakainya waras. Waras meliputi dimensi fisik dan non fisiknya, metafisiknya. Betul. Dan hari ini kita memang betul-betul sedang diserbu ketidakwarasan. Benar. Saat ini tema kita soal Palestina. Ya. Palestina itu adalah menurut saya itu universitas kehidupan, Ustaz. Betul. Karena pada Palestina kita bisa banyak belajar. Ya. Kita akan bahas itu. Tapi yang saya mau mulai dari pertama, ini Ustadz bikin statement yang menurut saya nendang banget. Yang kami perlu adalah kepala Anda. Ya. Bukan Anda harus berjihad dan mengirim sedekah. Betul. Maksudnya apa itu? Ya, baik. Kepala Anda. Ya. Pertama-tama saya sebagai orang yang bukan tinggal di Palestina dan juga belum pernah pergi ke sana, itu juga tahu diri. Sehingga saya tidak berani Pak ketika untuk mengambil satu action ataupun mengambil satu statement tanpa ada panduan daripada orang-orang yang lebih memahami. Karena adabnya orang tidak berilmu itu kan mencari ilmu dulu, mencari tahu dulu seperti apa. Nah sehingga saya pikir saya harus mencari tahu dari orang yang benar-benar paham. Maka di saat itulah saya dipertemukan oleh Allah dengan seorang yang pembelajar memang. Jadi beliau adalah seorang peneliti, researcher, orang Makdisi, orang yang lahir di Baitul Maqdis di daerah Palestina. Beliau sudah terusir dari sana dan belum balik ke sana selama 40 tahun. Itu satu profesor yang sekarang di Inggris ya, Ustaz? Iya, di Inggris, betul. Dari Inggris ke Turki, bolak-balik. Nanti dia juga akan datang ke tempat Bapak ngajar. Iya, betul. Karena beberapa kali dia udah datang ke sana. Betul. Alhamdulillah saya menghubungkan juga ke Universitas Juanda. Namanya siapa, Ustaz? Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Kalau nggak salah saya betul. Nah, beliau mengambil gelar profesor itu dalam studi Timur Tengah, kalau saya nggak salah. Terkhusus pada kota Yerusalem atau kota Baitul Maqdis. Nah, 40 tahun beliau meneliti tentang Baitul Maqdis, seluruh permasalahan yang berkaitan dengan itu juga. Dan saya tanya pertanyaan sederhana, Prof, kita kan nggak mau gegabah, kita maunya kita bertindak dengan sudut pandang yang benar. Nah, sebagai seorang Maqdisi yang sudah meneliti 40 tahun, apa saran Anda buat orang Indonesia? Karena orang Indonesia ini semuanya greget dan perlu action. Action apa yang diperlukan? Yang mengagetkan, dia bilang gitu, kami tidak perlu duit Anda, kami tidak perlu hanya doa Anda, tidak perlu duit Anda. Tidak perlu juga Anda berangkat ke sana kalau Anda pengen berangkat. Itu kayak nempeleng banget itu. Itu nempeleng banget. Kita juga nanya kenapa gitu. Jadi kok gitu? Iya. Karena dia pikir karena kalau seandainya Anda cuma nyumbang doa dan juga pergi ke sana itu justru merepotkan kami. Dia bilang gitu. Tapi yang kami perlu adalah kepala Anda. Kepala. Karena kalau sudah kepalanya dapat, dia bilang yang lain akan dapat dan lebih bermakna. Jadi bukan hanya sekedar doa, bukan hanya sekedar donasi, bukan hanya sekedar pergi, tapi ada maknanya. Jadi kepala maksudnya apa ini? Nah, kepala maksudnya adalah beliau sampaikan begini. Ini sangat masuk akal sekali. Karena awal permasalahan Palestina itu dimulai dengan masalah di dalam kepala, bukan di luar kepala, Pak. Jadi yang kita lihat sekarang ini hanyalah hasil daripada permasalahan di dalam kepala kita. Maka hasilnya adalah penjajahan seperti sekarang. Nah, menarik ketika dikaitkan dengan bahwa Baitul Maqdis atau Palestina ini adalah universitas kehidupan, ternyata indikasi ini tidak hanya kita bicarakan sebagai orang biasa, Pak, tapi memang dibicarakan juga oleh Nabi. Nabi berkali-kali memberikan indikasi itu ada di Palestina, ada di Syam lah lebih tepatnya. Beliau sampaikan dalam salah satu hadisnya, kalau kalian mau melihat indikasi akhlak orang, lihatlah orang-orang Syam. Ketika orang-orang Syam akhlaknya sudah rusak, maka tidak tersisa akhlak di dunia. Artinya itu menjadi indikasi. Dan Rasul juga menyampaikan bahwa ini adalah tempat orang
orang berpencar dan tempat orang untuk kembali. Berarti kita senantiasa memperhatikan. Dan tidak hanya Rasulullah, bahkan Allah menjadikan Baitul Maqdis sebagai sebuah indikasi. Dengan peristiwa hijrah, Allah sampaikan, coba perhatikan Baitul Maqdis yang sekelilingnya itu terdapat berkah. Nah, ketika diminta untuk memperhatikan, berarti kita disuruh untuk tahu kepentingannya apa. Karena saya sebagai orang Bogor sekarang kalau mau pergi kemana-mana nggak bisa langsung dari Bogor. Saya harus pergi ke airport Soekarno-Hatta yang ada di Jakarta untuk pergi ke Turki, untuk pergi misalnya ke umroh dan seterusnya. Tapi ya kenapa saya harus pergi? Karena di Bogor nggak ada airport. Nah, maka airport itulah menjadi kepentingan saya untuk diperhatikan. Nah, dalam hal ini adalah Baitul Maqdis, barometernya dunia. Keren. Jadi Baitul Maqdis itu adalah meeting of mind, bukan sekedar meeting point. Disitulah kita bisa belajar banyak mengenai kehidupan, peradaban. Betul. Dan bahkan keadaban. Betul. Bukan peradaban, keadaban. Meeting of everything. Bahkan sebetulnya bukan meeting of par excellence meeting. Ya, Masya Allah ya. Jadi luar biasa sekali. Terus dari yang Ustadz kemukakan ternyata dalam tempat pertemuan itu, dalam universitas kehidupan ada value ya Ustadz ya. Betul. Nah, value itu yang sebenarnya kita banyak hilang ya. Betul. Kita melakukan sesuatu tapi tidak dituntun oleh value itu. Sehingga kemudian kita tidak jejak ya. Ya. Islam konsisten Pak. Islam konsisten bahwasanya perkara-perkara non fisik selalu mendahului dan selalu lebih utama daripada perkara fisik. Makanya kita selalu dituntun walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya perkara-perkara yang non fisik itu adalah lebih berarti, lebih didahulukan daripada perkara-perkara fisik. Orang sholat itu karena dia yakin, dia punya value. Orang puasa karena dia punya value yang dia yakin. Orang bersikap jujur karena dia punya value. Orang bersikap sama sebaliknya, bohong itu karena dia punya value juga tapi salah. Orang bersikap bengis, jahat gitu kan, itu juga karena dia punya value walaupun value-nya tidak benar. Maka semua didahului dengan value itu tadi. Kalau kita gabungkan kepada yang tadi, maka peperangan fisik itu sebenarnya didahului dengan value yang salah. Kalau karena Armstrong bilang dehumanisasi Pak. Jadi ketika orang itu sudah didehumanisasi, dia akan membuat perang, dia akan membuat kerusakan karena dia sudah tidak menghargai manusia. Dan itu yang kita lihat narasinya orang-orang Israel contohnya. Mereka bilang apa? Human animal misalnya Pak. Mereka kan itu kan sangat terang-terangan sekali di interview yang terbaru. Mereka mengatakan kenapa mereka harus membombardir Gaza? Karena mereka adalah human animal. Jadi kata-kata ini dipakai sebagai label. Human animal kan manusia binatang, Pak. Manusia setengah binatang. Seperti juga orang-orang Nazi ketika bunuhin orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka mengatakan ini orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak sempat berevolusi. Atau sama pandangannya kepada orang-orang Afrika yang hitam-hitam. Kata mereka adalah ini adalah monyet tapi belum jadi manusia. Nah, dehumanisasi ini mempermudah orang untuk membuat kebengisan kayak dia nyembelih ayam, Pak. Jadi dia nyembelih ayam dengan nyembelih manusia sama. Nah, balik lagi ketika kita bicara tentang value itu tadi, maka value inilah yang sebenarnya disuruh dipelajari oleh Islam. Nah, kamu coba lihat value-value manusia yang seperti apa yang ada di sana. Senantiasa menjadi universitas kehidupan, atau bahasa para sejarawan cradle of civilization. Bahwasanya daerah Syam itu, terutama daerah Baitul Maqdis itu adalah rahimnya peradaban. Jadi kalau saat kalian pengen lihat peradaban murni daripada manusia, lihatlah Baitul Maqdis. Dalam pandangan Islam kita percaya bahwasanya peradaban equal dengan kenabian. Bahwasanya yang membawa nilai-nilai peradaban itu adalah para nabi. Sebaliknya para nabi pasti akan berhadapan dengan nilai-nilai yang tidak human, yang inhuman, atau nilai-nilai yang uncivilized gitu kan ya. Nah, itu yang kita katakan sebagai lawan daripada Islam sebenarnya, yaitu nilai-nilai yang tidak manusiawi dan berperadaban tadi. Iya. Makanya kemudian saya lihat tuh ada terjadi paradoks ya Ustaz ya. Dari satu sisi Israel dengan kekejaman dan kezaliman yang luar biasa dengan menggunakan katanya perang, dan ini bukan perang sebenarnya. Iya, betul. Karena perang itu ada hukumnya gitu. Benar, Pak. Ini pembantaian dan bahkan pemusnahan sebenarnya. Betul, ethnic cleansing. Iya. Tapi di sisi yang lain Ustaz, orang-orang yang bukan beragama Islam sekalipun dia menyatakan kekagumannya. Ini dahsyat nih. Tidak ada every single words yang menyatakan kekeluhan, mengeluh, terus menyatakan nggak ada. Dan itu sampai anak-anaknya, dia menyiapkan diri, tangannya ditulis supaya orang tidak sulit mencari mayatnya dia. Ngasih wasiat. Ya, dan kemudian ada lagi Ustaz. Jadi sekarang orang-orang itu belajar Islam justru dari kekejaman perang, kekejaman konflik yang ada di situ. Dan dia kemudian memberikan reward yang luar biasa. Betul. Orang membaca Quran karena melihat itu. Betul.
Itu merinding saya Pak. Tiap kali saya ingat itu saya merinding. Terus terang kerjaan saya hampir setiap hari sekarang adalah nge-scroll tentang berita-berita luar, bukan berita Indonesia Pak. Karena berita Indonesia tuh kadang-kadang banyak yang ngeselin. Tapi berita luar tuh banyak yang memberikan saya harapan. Nanti saya tanya nih teman-teman yang ngeselin, salah satunya podcastnya Denny Corbuzier. Ngeselin. Nanti saya tanya. Tapi yang dilanjutin dulu. Iya. Nah, yang membuat saya berharap itu adalah saya bilang ini luar biasa. Karena semua orang-orang luar, mereka nggak usah pakai agama. Dan mereka melihat ini sejelas-jelas seperti matahari di siang bolong. Bahwasanya ini adalah ethnic cleansing, ini adalah pembantaian, ini adalah genocide. Mereka nggak ragu. Dan mereka siap untuk berbuat sesuatu bahkan dalam level yang sangat tinggi sekali. Seperti misalnya unjuk rasa, sampai kemudian ditangkap Pak. Untuk menyuarakan pendapat dia. Sampai ada satu hal yang menarik. Ada orang Amerika bilang gini, saya akan tunjukkan cara sederhana bahwa Anda tuh dikendalikan. Gampangnya begini dia bilang, kalau ada orang dibatasin ngomong sesuatu, maka dia dikendalikan. Oke. Contoh misalnya di Korea Utara kita nggak boleh ngomongin presidennya, nah berarti mereka dikendalikan. Misalnya lagi di daerah Cina misalnya kita nggak boleh kritik tentang komunis misalnya partai komunis, nah itu berarti dia dikendalikan. Nah dia bilang semua dicontohin semuanya. Nah di Amerika kita boleh omongin, presidennya kita bully kecuali Israel. Ketika orang ngomong Israel itu langsung kayak dihukum. Sekarang ada hukum yang dibuat di Prancis untuk menghukum orang-orang yang menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Israel. Ini kan lucu. Nah, ini adalah cara mereka terjajah. Dan kita lihat lagi, laporan menyampaikan kepada kita yang sangat sedih sekali, 5.000 orang lebih anak-anak meninggal. Dimatikan, bukan meninggal, dimatikan, menjadi korban daripada kekejaman Israel. Tapi blessing in disguise-nya Pak, saya katakan memang ini makanya kita tuh campur aduk Pak ya. Kita senang sekali, kita sedih dan seterusnya. Blessing in disguise-nya kurang lebih kalau data terakhir menunjukkan 10.000 orang Eropa, Amerika, Inggris masuk Islam Pak. Karena mereka melihat kondisi kayak gini. Ada yang bilang bahwa tadi Pak seperti tadi, saya heran kenapa anak-anak ini bisa mengucapkan alhamdulillah dia bilang. Apa yang terjadi pada anak-anak ini? Terus kemudian ada orang mikir ini pendidikan seperti apa? Di saat kita melihat orang-orang di Amerika bingung dengan gendernya, ada seorang laki-laki bewokan, badannya gede, marahin gurunya, saya tidak mau dipanggil sebagai laki-laki. Padahal godekan luar biasa, saya adalah perempuan. Pokoknya saya perempuan. Sampai dia marah-marah mau mukul gurunya, sementara mereka saksikan di depan mata. Seorang anak ketika ditanya bagaimana kondisimu, dia terbaring di rumah sakit, palanya pecah dan segala. Dia bilang begini, saya tidak takut. Karena ada Allah yang melindungi kami. Ada lagi anak yang ditanya, bagaimana pendapat kamu? Kamu akan keluar dari sini? Tidak, ini adalah tempat saya. Bagi saya bukan jawabannya, tapi cara dia menjawab itu loh Pak. Nggak ada sedikit pun keraguan dalam diri. Matanya tuh benar-benar optimis. Bahwasanya saya bersama dengan Allah. Saya bilang, sistem pendidikan kayak apa nih yang mereka dapat? Sementara kalau kita lihat di Indonesia, semua kita punya gitu maksudnya. Semua kita punya, tapi kita nggak bisa menghasilkan generasi kayak gitu. Breaking news, saya baru kali ini saya nangis sekali di podcast. Iya makanya. Masya Allah. Dan saya pikir apa yang terjadi pada mereka sehingga mereka dengan keterbatasan seperti itu bisa menghasilkan idaman kita dalam pendidikan Pak. Sedangkan kita pikir itu jauh banget sih saya pikir. Makanya saya lihat 10 ribuan orang masuk Islam itu lebih daripada 10 ribu masuk Islam karena tadi mereka menyaksikan itu tadi blessing in disguise. Itu nanti pertanyaan itu akan saya lanjutkan, mengapa Amerika dan sebagian Eropa itu menjadi pendukung ideologis dan strategis Israel. Betul. Itu akan masuk ke situ. Tapi saya mau masuk yang ringan dulu nih Ustaz. Boleh. Ustadz memuji netizen di Indonesia. Ini netizen keren banget nih, kejulitannya keren banget gitu lah. Ya. Dan orang tidak menyangka dengan kejulitan itu kemudian justru membuat repot Israel gitu. Betul. Kan. Itu bagaimana menghubungkan kejulitan orang yang selengean, julid gitu, tapi ternyata itu membuat Israel menjadi tambah takut itu. Di mana hubungannya itu? Ustaz? Pertama, saya dapat banyak sekali data dari jurnalis-jurnalis Amerika yang mengatakan bahwa tahun ini all hells break loose bagi Israel. Karena apa maksudnya all hells break loose? Neraka tuh kebuka bagi mereka. Karena baru tahun ini mereka melihat bahwasannya media nggak bisa mengendalikan netizen. Jadi netizen media tuh lebih kenceng dan lebih kuat. Citizen jurnalismenya tuh kerja ya. Berapa banyak kita lihat orang-orang bilang kalau kalian mau lihat apa yang terjadi, udah kalian gak usah ngeliatin BBC, kalian gak usah ngeliatin CNN, kalian gak usah ngeliatin Fox News, kalian gak usah liatin, bahkan kalian gak usah lihat Al Jazeera. Buka aja Instagram Anda, ketik Tel Aviv. Maka orang-orang yang nge-tag Tel Aviv tuh lihat apa yang mereka lakukan saat ini.
mereka kemudian di pantai, mereka happy, mereka bahkan buat bulian buat orang-orang yang terkena perang, ada anak kecil pakai kerudung terus kemudian belagak mati, ngina dan segala macam. Dibandingkan dengan kondisi yang ada di Gaza. Bagaimana kemudian ketika Anda ngelihat ini sebagai manusia, sense of justice Anda masih ada, value Anda masih ada, lihat ini siapa yang benar dan siapa yang salah dari ini aja. Ini sesederhana itu. Jadi dunia aja sebenarnya sudah meningkat perhatian terhadap Palestina. Nggak pernah ada demo lebih besar daripada tahun ini di Amerika. Nggak pernah ada demonstrasi lebih besar daripada di Inggris di tahun ini. Terutama di Indonesia. Indonesia tuh udah terkenal dari dulu, Pak. Indonesia tuh ketika diteliti termasuk netizen paling rewel di seluruh dunia. Itu termasuk netizen paling rewel di seluruh paling dunia. Julid lah. Paling julid gitu kan ya. Apa aja di komen. Dan kadang-kadang komennya tuh agak nyakitin gitu kan ya. Contoh misalnya kalau kita lihat di Instagram itu kan ya, ada sesuatu yang lucu terus di bawahnya ditulis berhenti menghina, mulailah menganiaya. Berhenti menggalau, mulailah mengasah pisau. Ya kadang itu lucu sih sebenarnya, tapi dalam konteks Israel apa tuh Ustadz? Apa julid apa yang top julid yang Ustadz pernah baca? Misal kalau kita lihat di Israel kan orang-orang zaman sekarang nggak suka nggak suka menghina, Pak. Maka kita juga selalu bilang di dalam Islam kita nggak boleh menghina dan nggak boleh mencaci maki. Maka kadang-kadang kita menunjukkan kebenaran dengan cara-cara yang lucu. Karena puncak daripada pemahaman kan komedi, Pak ya. Kalau kita bisa mengetawakan diri kita sendiri atau mengetawakan sesuatu yang bahkan kayak perang ini tapi dalam level positif, itu kan memberikan pengertian, Pak. Nah itu misalnya ada komen begini, Israeli people don't work from homes, they work from other people's homes. Misalnya kayak gitu. Ada yang mereka nggak kerja dari rumah, mereka kerja di rumah orang lain. Karena dia ngambilin rumah orang lain. Ini kayak gini-gini kan kita baca kan lucu. Misalnya ketika teman saya juga sama, ketika dia ngelihat Joe Biden misalnya berbicara tentang Israel, kita ini harus membela Israel karena mereka adalah korban. Orang-orang kan bingung sekarang yang korban siapa, Israel atau Palestina. Teman saya nulis, namanya Fuad Naim namanya. Nah dia nulis gini, Amerika, jangankan dia ngerti yang mana yang benar, dia bedain jenis kelamin aja susah gitu kan ya. Itu kan ini kan perkara-perkara yang orang-orang jadi ngerti, yang ngapain kita dengerin orang yang beda jenis kelamin aja susah. Nah jadi ini netizen Indonesia ternyata memainkan peranan penting. Nah pertanyaannya kenapa Israel merasa terganggu dengan itu semua? Karena legalisasi terhadap kebengisan mereka itu adanya di opini. Justifikasi terhadap kebohongan-kebohongan mereka hancur dengan kejulitan itu ya. Betul. Karena kalau seandainya mereka mendapatkan legislasi atau legitimasi itu lewat opini, mereka akan melakukan apa yang harus mereka lakukan dan mereka dianggap benar. Jadi justified semua yang semuanya oke. Contoh misalnya ketika mereka merilis di bawah Rumah Sakit Indonesia itu ada terowongan Hamas dan segala macam. Ini kan adalah legalisasi. Hamas melakukan tameng manusia dan menjadikan rumah sakit sebagai tempat. Jadi seolah-olah ketika mereka ngebom, pandangan masyarakat apa? Mereka bukan ngebom rumah sakit. Mereka bukan mengakhiri nyawa orang-orang yang lagi perlu bantuan. Mereka bukan mematikan bayi-bayi yang perlu dengan inkubator itu. Tapi mereka sedang membom markas Hamas, markas teroris. Maka yang harus mereka lakukan, satu, Hamas harus jadi teroris, apapun kejadiannya, apapun alasannya. Yang kedua, Hamas harus jahat. Gitu kan ya. Yang ketiga, Palestina itu harus jadi barbar. Nah, semua logika itu kemudian mereka berikan terhadap opini dan hancur dengan netizen Indonesia. Salah satu yang menghancurkan kehebatan Israel adalah salah satu nih Ustadz yang saya baca, nanti saya konfirmasi. Katanya hebat, katanya berani, katanya ini, nggak taunya pakai pampers. Betul. Itulah namanya. Iya, kalau bahasa saya itu genjutsu. Jadi itu kayak tipuan. Karena kan sebenarnya gini, perang itu atau konflik ataupun kompetisi itu dimenangkan di kepala dulu sebelum dimenangkan secara nyata. Itu kalau saya nggak salah yang ngomong Miyamoto Musashi. Jadi dia bilang bahwa kalau ada orang mau tanding pedang nih, duel pedang, maka dia harus ngelatih akalnya lebih banyak daripada ngelatih pedangnya. Karena akal tuh lebih penting. Sebelum dia tanding, orang sudah jatuh dulu mentalnya, sudah habis duluan. Dia habisan gitu. Iya. Dan itu soal pampers betul nggak sih Ustadz? Jadi tentara Israel tuh seluruhnya memakai pampers. Kalau seluruhnya kita belum bisa memastikan, tapi kalau memakai pampers banyak, gitu kan yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kenyataan yang terjadi lagi adalah mereka menderita banyak sekali gangguan jiwa. Jadi PTSD, lalu kemudian traumatis dan segala macam. Itu kan banyak sekali video-video yang kemudian kita bisa akses bahwasanya ada anak-anak daripada tentara-tentara ini mereka protes. Kenapa negara ini tidak ngurusin orang tua mereka yang gila? Ada satu orang tua yang selama hidup dia setelah selesai perang tahun 2014 itu 10 sampai 11 kali mencoba bunuh diri, Pak. Kenapa saya bilang ya wajar aja sih, Pak. Siapa orang yang nggak terganggu hati nuraninya ketika dia harus bunuhin anak-anak? Iya. Ketika dia menyaksikan bahasa kayak gitu. sopannya bukan gila Ustaz. ODGJ.
gangguan jiwa ya. Orang dengan gangguan jiwa. Sekarang orang gangguan jiwa memang banyak nyasar orang waras, Pak. Nah, sekarang kita balik ke isu yang mulai sensitif, tapi ada pandangan Ustadz Felix yang menurut saya khas ya. Jangan boikot. Atau tidak cukup dengan boikot, tepatnya begitu ya, bukan jangan boikot, tidak cukup dengan boikot. Kita tetap harus mendorong orang mau boikot kalau memang di situ dia punya kekuatan. Betul. Apa logik di balik itu, reasoning di balik itu? Jadi makanya yang pertama kali saya sampaikan adalah boikot bukan solusi. Bukan solusi. Dan tidak pernah kita niatkan jadi solusi. Artinya jangan cukupkan pada boikot. Oke. Karena kalau kita berbicara tentang satu permasalahan, kita harus jeli melihat akar masalah ini apa. Karena jeli melihat akar masalah adalah setengah daripada penyelesaiannya. Kalau kita salah mengidentifikasi masalah, maka kita salah pula akan memberikan obat. Itu kan kalau dokter kan begitu. Maka yang pertama-tama kali adalah dilakukan analisis, ini apa masalahnya. Nah, kalau kita lihat masalah pada Israel, maka saya bilang pada orang-orang kita harus jeli dan menyimpulkan dulu. Pertama yang paling penting bahwa ini adalah penjajahan. Kalau ini adalah penjajahan, maka boikot bukan solusi. Hanya saja problemnya ketika kita sudah melihat ini penjajahan dan kejahatan sudah terjadi di depan mata, maka ini boikot ini bukan urusan orang lain, tapi urusan diri sendiri, Pak. Urusan bagaimana menenangkan hati, bukan urusan untuk melawan orang. Jadi saya melihat boikot ini lebih pada perlindungan kewarasan, Pak. Bukan cara melawan. Covering kewarasan. Iya, karena kalau misalnya kita mengatakan bahwa saya melawan dengan boikot, orang dengan mudah mematahkan. Kenapa nggak semua lu boikot? Kenapa Instagram lu nggak boikot? Kenapa YouTube lu nggak boikot? Kenapa seluruh handphone iPhone atau handphone Samsung yang misalnya ada juga ada investasinya di situ oleh perusahaan-perusahaan yang berafiliasi ke Israel, Anda nggak boikot? Maka orang muda dengan mematahkan gitu, atau orang dengan mudah mematahkan, mana ada datanya boikot itu berhasil? Nggak ada sama sekali. Oke, saya nggak mengatakan bahwa kita boikot untuk melawan, dan memang boikot untuk solusi, tapi untuk kewarasan diri, Pak. Karena gini, saya sampaikan, karena kalau ada orang-orang yang mengatakan seperti itu, kita balik deh, Pak. Gimana kalau saya sudah lihat berita-berita itu, saya sudah tahu kejadian pada saudara-saudara saya sudah tahu jelas bahwa McD itu mengirimkan makanan buat tentara, dan mereka nggak takut ketika mereka dinilai dan dijudge oleh dunia yang melakukan itu. Ketika Disney kemudian menyatakan dengan terang-terangan, Starbucks mengatakan dengan terang-terangan, lalu kemudian kita sudah tahu semua itu dan kita masih mengkonsumsi. Bukankah konflik itu akan terjadi di dalam hati kita? Daripada konflik itu terjadi di dalam hati saya, mendingan terjadi di luar aja, Pak. Saya konflik sama orang lain, Pak, saya bisa istirahat di rumah, Pak, tidur. Tapi apa saran Ustadz pada orang-orang yang ingin boikot ini? Nah, saran saya pertama adalah sadari dulu kenapa kita boikot. Kita boikot karena kita pengen memberikan kecenderungan dan keberpihakan. Kita itu adalah kepentingan kita, bukan kepentingan orang. Kepentingan kita harus menentukan kita berpihak di mana. Dan berpihak itu menjadi penting, Ustadz. Dan berpihak itu menjadi sangat-sangat penting supaya tetap waras. Karena gini, Pak, yang membuat orang tidak waras, karena ini adalah podcast kewarasan, yang membuat orang tidak waras bukan musuh di luar, Pak, tapi musuh di dalam diri. Itu yang membuat orang nggak waras, Pak. Kalau kita waras di dalam diri kita, mau sekuat apapun musuh di luar, kita nggak terganggu, karena kedaulatan kita masih ada. Nah, menurut saya ada orang ngelihat berita ini, dia masih pakai produk-produk itu, itu jadinya dia nggak waras. Tapi perlu kita sampaikan bahwasanya boikot itu tidak serta-merta semuanya harus sama. Karena orang kan berbeda-beda berdasarkan kemampuannya, kesanggupannya. Nah, jadi kita juga nggak boleh menjudge orang lain kalau misalnya belum seperti kita, atau misalnya dia masih pakai produk-produk yang terafiliasi, lantas dia pro Israel. Nggak gitu juga. Kita nggak boleh juga gitu. Orang yang memboikot dan kita dorong supaya dia mempunyai kesadaran akan keberpihakan, itu jauh lebih baik ketimbang orang membuat podcast, menghadirkan narasumber yang kemudian malah sepanjang 1 jam lebih itu, Ustaz tuh sampai nyebut tuh 1 jam berapa menit gitu kan? 20-an kali itu. Itu cuman isinya 2 katanya. Pertarungan Hamas sama Fatah dan donasi. Soal donasi. Betul. Itu kan membuat ketidakwarasan ya sebenarnya. Itulah, Pak. Jadi gini, Pak, manusia itu sederhana. Manusia itu tergantung informasi apa yang dia dapat. Kalau informasi itu berkontradiksi, kepalanya akan kontradiksi juga, Pak. Dan orang yang kepalanya penuh dengan kontradiksi, yang paling mudah adalah flight, bukan fight. Jadi kita tidak sedang mendiskusikan Deddy Corbuzier, karena saya juga nggak ada urusan dengan Deddy Corbuzier. Cuman materi itu mengganggu sebagian orang-orang, jadi pantas juga kita diskusi. Iya, makanya contoh misalnya kayak gini ya. Kalau kita ada orang lagi mau nikah nih, Pak. Ada orang lagi mau nikah. Nah, terus kemudian dia minta nasihat, Pak. Maka kita harus fokus pada apa yang dia ingin lakukan.
Yes. Jadi gini loh, di pernikahan itu adalah sesuatu perintah daripada Allah. Pernikahan itu adalah sesuatu yang istimewa, nggak semua orang punya amanah pernikahan. Nah ini loh contoh-contoh yang berhasil dalam pernikahan. Nah itu kan kalau ada orang mau nikah, bayangin Pak, kalau ada orang mau nikah Pak, terus dia bilang, kamu tahu nggak berapa orang yang cerai? Itu fakta bukan? Ya itu fakta. Tapi apa harus sekarang? Gitu. Kamu tahu nggak sih saya udah berapa tahun nikah tapi berapa kali saya ribut tiap hari? Kan nggak gitu Pak ceritanya. Nah apalagi kemudian tidak imbang antara, jadi kita tuh memberikan informasi untuk satu tujuan. Pak Bambang ketika mengundang saya ataupun mengundang orang-orang lain berbicara tentang sesuatu, maka informasi yang kita sampaikan tuh pengen memberikan satu pemahaman pada manusia. Ini dalam definisi julid juga enggak sebenarnya. Malah membodohkan kayaknya. Nah makanya ada yang menarik Pak, netizen luar negeri Pak, netizen bukan Indonesia Pak, netizen luar negeri ngelihat Indonesia tuh gedek Pak. Kenapa dia bilang gini? Saya tuh aneh. Ada satu video. Lihat kalian tuh Muslim di Indonesia. Kalian itu ya influencer Muslim di Indonesia. Saya bingung lihat kalian. Saya bukan Muslim. Kalian Muslim. Kok bisa-bisanya saya membahas tentang Palestina lebih banyak daripada kalian? Dia bilang kalian takut apa? Kalian takut kontrak Anda. Anda tinggal di negeri Muslim. Dan memang ya terlepas daripada kita nggak mau ngejudge orang ya. Tapi betapa banyak orang-orang yang diamanahi jadi influencer. Tapi dia nggak pernah posting sedikit pun tentang Palestina. Yes. Ada pernyataan yang menarik di situ dalam konteks itu. Mau belajar bahasa Inggris kok ngambil guru nggak bahasa Cina. Iya betul. Itu salah satu contoh. Oke, tinggalkan Dedi. Ada yang lagi menarik sekarang, kita ngomongnya lebih serius lagi. Kita kadang-kadang mencari tahu kenapa negara-negara seperti Amerika dan sebagian Eropa, kalau nggak disebut seluruhnya, itu mempunyai supporting yang luar biasa. Jadi seolah-olah jadi mitra strategis dan ideologisnya Israel. Betul. Apa sebenarnya yang terjadi sesungguhnya? Saya pernah ditanya sama netizen, dan terus terang saya nggak bisa jawab, kecuali dengan memberikan beberapa fakta, dan akhirnya kita coba simpulkan dari fakta itu, walaupun hanya sekedar sangkaan. Walaupun ya mungkin bukan sangkaan lagi, tapi sangkaan kuat ya Pak ya. Karena kalau kita pikir, apa sih sebenarnya dia untungkan dari situ? Dia dapat duit, nggak malah ngasih duit. Ya kan Pak? Kan gitu Pak ya. Dia dapat apa? Dia dapat kekuasaan geostrategis juga enggak, karena dia punya pangkalan militer jelas lebih banyak daripada Israel. Justru yang dilakukan adalah pangkalan-pangkalan militer itu dijadikan sebagai aset untuk ngancemin orang-orang yang nggak suka sama Israel. Nah ini adalah yang kita pikir. Tapi kalau kita lihat pada sejarahnya begini Pak. Israel itu belum menjadi sebuah negara sebelum 1948. Nah, sebelum 1948 adalah Inggris yang memberikan legalisasi pertama lewat Mandate for Palestine pada tahun 1922 lewat Liga Bangsa-Bangsa. Nah, setelah Liga Bangsa-Bangsa ini memberikan hak buat orang-orang Yahudi untuk bikin settlement di sana, sekaligus bikin masalah. Betul. Nah, 1947 selesai Perang Dunia Kedua, baru PBB memberikan partition plan. Karena konflik yang sedemikian lama dari 1920, 1922 sampai 1947, pengeboman oleh orang-orang Israel, ethnic cleansing, pembunuhan, pembantaian, maka PBB bilang ya udah lu damai aja. Lu damai aja dengan cara apa? Two state solution. Solusi dua negara, dipartisi jadi dua. Israel 55, orang-orang Palestina atau penduduk Palestina dapat 45. Tapi curangnya dalam 48 PBB justru meresmikan Israel jadi negara. Sebaliknya orang-orang Palestina jadi stateless. Hasilnya adalah secara legal orang Palestina nggak punya dasar hukum untuk meminta apapun atau untuk mendapatkan hak paling dasar sebagai manusia pun nggak bisa, karena dia bukan state. Karena kan yang menjamin segala sesuatu kan state Pak. Dan itu United Nations yang ngerjain barang. Betul, itu United Nations yang ngerjain barang. Yang menariknya, siapa yang backup United Nations? Amerika. Dan Inggris ya di sini. Amerika dan Inggris. Nah, aktornya setelah Perang Dunia Kedua adalah Amerika. Harry Truman mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun untuk membuat ada sebuah negara untuk jadi rumah bagi orang-orang Yahudi. Nah, dari situ menariknya adalah apa? Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bedanya apa? Bedanya bosnya. Kalau Perang Dunia Pertama adalah bosnya Inggris, Perang Dunia Kedua bosnya Amerika. Tapi yang masih sama apa? Yang masih sama lobby Yahudi masih kuat. Nah, sehingga yang mendanai Perang Dunia Pertama itu termasuk keluarganya Rothschild itu meminta kepada Inggris, nanti keluarganya Rothschild ini kan pindah-pindah ke Amerika semua. Nah, jadi Yahudi di Amerika kuat. Nah, saya pikir lobby-lobby itu yang kemudian membuat mereka harus seolah-olah mendukung Israel. Jadi memang sedari awal pertemanan itu terjadi dengan sangat luar biasa. Terus kedua ada kebutuhan saling melengkapi ya, simbiotik mutualisme. Entah pertemanan atau entah itu entitas yang sama. Baik. Sebenarnya mereka bagian dari itu ya. Karena gini Pak, lucunya adalah kalau Bapak tahu setiap calon presiden Amerika Pak itu harus melobi satu organisasi namanya AIPAC.
American Israel Public Affairs Committee. Itu jelas banget. Kalau teman-teman silakan cari di Google ya, Obama, Trump dan segala macam itu harus melobi AIPAC, American Israel sampai Public Biden Affairs sekarang ini. Sampai Biden, jelas kalau Biden. Makanya contoh misalnya ketika Obama waktu dulu melobi, dia katakan kami akan memberikan janji bahwa kami akan memberikan 40 atau 400 miliar US dollar. Nah itu nanti bisa dicek angkanya berapa. Tapi dia bilang ini adalah komitmen daripada kami. Lucunya lagi Pak, kata-kata Hillary Clinton dengan kata-kata menteri apa yang sekarang cewek juga, itu kata-katanya sama. Our support for Israel, unwavering and forever dan segala macam. Coba lihat itu kata-kata persis sama Pak. Itu kayak prompter. Semua pemimpin dunia Pak ditanya tentang Israel, jawabannya pasti sama. Israel has a right to defend itself. Ini kayak semua udah dikendaliin. Ustaz, pikiran saya tiba-tiba liar nih Ustaz. Tapi tidak harus dijawab nih. Cuman saya lagi prihatin aja. Kok tiba-tiba Pak Jokowi pergi ke Joe Biden ya? Dicuekin lagi ya? Ngomong soal Israel. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting udah ngomong ya. Ini serius. Iya, tapi itu luar biasa. Saya kaget. Aduh. Betul. Ya kalau saya bukan kasihan Pak Jokowi. Ini kurang ngajar yang kasih tahu Pak Jokowi. Supaya harus pergi ke Joe Biden. Terus ngomong soal ini Israel. Masya Allah. Apa nggak tahu ini? Makanya ketika saya lihat video itu, saya terus terang abis lihat itu saya tutup muka karena saya nggak tega. Saya nggak tega. Presiden kita loh gitu. Iya, presiden kita dicuekin. Itu kan kayak ngomong dengan orang terus gini Pak, itu kayak nembak cewek, nggak dibilang iya, nggak dibilang enggak, tapi digantung Pak. Iya. Itu kan sedih Pak. Iya. Yang menyakitkan cowoknya nggak tahu pula kalau dia ditolak. Oi. Iya makanya. Tapi setidaknya saya appreciate ya karena udah berani lah ya. Itu luar biasa. Tapi kita kembali ke Ustaz. Ternyata presiden pertama kita Soekarno itu mengatakan Indonesia tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel hingga Israel meraih kemerdekaannya. Itu kan sehingga Palestina meraih kemerdekaan. Maaf, Presiden Soekarno, Indonesia tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel hingga Palestina meraih kemerdekaan. Ya, itu luar biasa saya pikir. Dan makanya, itu kemudian diulang lagi kan sekarang kan. Ya, makanya Soekarno lah orang yang menutup loji-loji Freemason di Indonesia. Yang paling dekat di sini kan Bappenas. Oh itu loji Freemason? Loji namanya Loji Bintang Timur. Jadi tempat Bappenas itu loji Bintang Timur. Itu ditutup sama Soekarno. Tapi dibuka lagi, dicabut dasar hukum penutupannya itu di zamannya Gus Dur. Jadi loji Freemason itu. Dan banyak loji Freemason Indonesia ditutup karena Soekarno melarang. Nah itu kita appreciate juga bahwasannya memang itu adalah langkah yang benar karena balik lagi. Yang kita harus lindungi itu bukan Palestinanya Pak, bukan wilayahnya. Tapi sebenarnya kita harus lindungi adalah value-nya. Bahwasanya tidak boleh ada penjajahan. Sebagaimana di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tidak boleh ada penjajahan di seluruh dunia. Makanya kalau saya bilang gini, kalau orang Indonesia itu masih waras Pak, dan dia memang benar-benar orang Indonesia Pak, dia nggak mungkin dukung Israel Pak. Karena di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu sudah disebutkan bahwa Indonesia karena dia ngerti bagaimana rasanya dijajah gitu kan ya, maka dia nggak mau ada orang yang dijajah. Betul. Nah, pertanyaan saya ini warga negara mana itu yang kemudian adanya di Indonesia, tapi kemudian dia justru membela penjajahan. Padahal Menlu dan nyata-nyata menyatakan dalam puisinya dia kan ya, bahwasanya Palestina itu terjajah. Dari satu sisi kita bisa tanya, lu itu masih pantas nggak jadi warga negara Indonesia? Walaupun ada kebebasan berpendapat sih ya, cuma maksudnya pendapatnya kok ada Pak kebebasan berpendapat di Indonesia tapi dikit. Tergantung pendapatannya. Ya, betul. Tergantung pendapatan, betul Pak. Saat sekarang ada 3 hal lagi yang menarik. Pertama gini. Emoji. Emoji yang berkaitan dengan semangka. Betul. Saya pernah baca di satu buku tuh semangka ternyata salah satu buah. Betul. Yang ada di surga. Betul. Dan sekarang dijadikan emoji dan sebuah simbol. Dan itu keren kalau menurut saya. Ya. Ustadz sendiri bagaimana pendapatnya? Sebagai orang yang berkecimpung juga di dunia seni ya, walaupun dikit Pak tadi, walaupun rendah ya, saya mengetahui persis fungsi daripada simbol. Jadi setiap hal itu harus punya simbol, apalagi perjuangan itu harus punya simbol. Sebagai contoh, saya dulu pas masih kecil, ketika saya suka Superman, saya gambarin semua buku saya ada S-nya. Ketika saya sudah agak dewasa. Itu bukan karena show, bukan? Bukan, S itu Superman. Ya. Ketika saya dulu suka main basket, saya gambarin logonya Chicago Bulls. Nah, walaupun ketika udah kuliah saya gambarnya Manchester United walaupun kalah mulu itu kan ya. Tapi yang jelas kita perlu. Tapi sekarang masih Manchester nggak? Masih sedih masih. Pak.
Nah, jadi ketika kita itu mengagungkan sesuatu atau memperjuangkan sesuatu, kita selalu perlu simbol, Pak. Kita selalu perlu simbol, dan setiap orang pasti akan punya simbol. Misal LGBT itu, Pak, nggak berjuang cuma LGBT. Mereka perlu simbol, pelangi. Makanya itu membuat kita insecure sekarang kalau nyanyi lagu pelangi-pelangi. Padahal lagu pelangi-pelangi dari dulu. Kurang ajar tuh dibajak lagu pelangi-pelangi. Sekarang dikooptasi untuk simbol mereka kan gitu kan ya. Nah, maka perjuangan Palestina juga punya simbol. Nah, misalnya simbolnya adalah bendera. Nah, bendera Palestina itu yang warnanya merah, hijau, putih, dan hitam. Itu adalah simbol daripada Palestina sebagai sebuah negara. Nah, ketika kemudian simbol itu dilarang, karena Israel tahu, Pak, fungsi simbol. Karena mereka kan master. Menyatukan. Ya, mereka master opini, Pak. Mereka benar-benar master dalam entertainment. Maka mereka tahu persis simbol itu seperti apa fungsinya. Maka mereka sangat terganggu ketika ada simbol. Ada orang yang mewawancarai satu orang India, walaupun saya juga nggak suka pendirian India, Pak ya. Dia kan juga dukung Israel ya. Ada India yang wawancara, dia pakai sarinya tuh warna bendera Palestina, Pak. Dan dia nggak merencanakan itu, Pak. Itu marah-marah, Pak, orang Israel, Pak. Saya pikir gini, oh mereka terganggu berarti ya. Kenapa? Mereka paham simbol. Nah, karena itu nggak bolehlah kemudian bendera itu dipasang di mana-mana. Orang ganti dengan semangka, karena semangka ada warna yang sama, hitam, merah, putih, dan hijau. Nah, ketika itu kemudian dipasang, ternyata ketika kita perkenalkan di sosial media, orang juga senang simbol, Pak. Ada banyak sekali, kita punya data-datanya, ada banyak sekali, Pak, orang-orang, baik itu adalah misalnya pegawai negeri, atau misalnya dia seorang pemimpin daerah, atau misalnya dia orang-orang influencer biasa yang nggak pernah ngomong 3 pekan, Pak, nggak pernah ngomong tentang Palestina, Pak. Tiba-tiba muncul simbol semangka, semua pasang semangka, Pak. Artinya ternyata mereka takut selama ini. Ada yang membuat mereka nggak berani posting. Simbol itu kebebasan berarti ya? Betul. Ternyata kepala daerah yang awalnya nggak pernah posting, Pak, semangka, Pak. Karena mereka ternyata support pada Palestina, tapi nggak mau menunjukkan. Nah, jadi ada apa ini ya? Ustadz ngomong begini, tiba-tiba nanti ada larangan simbol emo. Oh, bisa jadi, Pak. Kan sekarang sudah ada nomor nih. Kan ASN nggak boleh posting dengan simbol tangan nih. Nah, mulai besok mungkin posting simbol semangka aja ya. Ya, kalau nggak boleh juga ya berarti kita cari yang lain lah. Karena saya juga baru buat satu video, ada simbol yang diberikan Allah pada Palestina. Apa tuh? Simbolnya adalah zaitun. Ya, jadi coba kenapa zaitun? Karena pertama kali Allah itu memerintahkan Rasulullah untuk mengarahkan pandangan ke Baitul Maqdis lewat ayat, lewat surat Wattini waz-zaitun. Wattini waz-zaitun. Seolah-olah Allah pengen mengatakan pada Rasulullah, coba kamu perhatikan di tempat yang tumbuh tin dan zaitun subur. Oke. Dan itu bukan di Arab. Karena Arab nggak tumbuh tin dan zaitun. Nah, maka tin dan zaitun sampai sekarang adalah simbol mereka. Yang menariknya lagi, Pak, Bapak apakah dapat informasi bahwa orang Israel itu menarget pohon zaitun secara khusus? Mereka ngabisin banyak sekali pohon zaitun. Dan dia menanam pohon yang akan melindungi dirinya. Apa pohon itu apa namanya? Gorkot. Jadi mereka dari tahun 1967 sampai 2013 aja, Pak, itu 800.000 pohon zaitun yang usianya ada yang puluhan sampai ratusan tahun itu dihabisin, dihancurin. Dan itu orang-orang Palestina bilang, bagi kami itu bukan sekadar pohon. Bagi kami itu adalah identitas dan akar kami. Jadi soalnya pengen dicabut. Di Indonesia bisa hidup nggak ya zaitun ya? Bisa, Pak. Teman-teman, mari kita tanam pohon zaitun di Indonesia. Di Indonesia, Pak. Tapi masalahnya saya pengen kasih tahu, di Indonesia zaitun yang umur sekitar 20 tahunan itu bisa 100 jutaan, Pak. Karena diambil dari luar bagus negeri. Dong, nanam pohon zaitun bagus dong. Bagus. Saya punya di rumah kecil, Pak. Iya. Jangan tanam pohon beringin, pohon zaitun. Ini bukan simbol-simbol ini pohon zaitun. Tapi yang menarik lagi kalau secara pertanian, karena saya orang pertanian, pohon tin itu adalah pohon ficus, Pak, pohon beringin. Oh, jenis. Satu jenis dengan ficus. Jadi Indonesia mungkin ada hubungan dari segi... dari tinnya. Tinnya bisa zaitunnya dan tinnya. Tinnya itu berakarnya nanti ke... ficus, pohon beringin. Sejenis pohon beringin. Pohon ara kalau orang bilang. Gitu. Karena pohon ara kan buahnya sama. Buahnya kayak gitu-gitu. Itu kalau di dalam pertanian ficus namanya. Tapi kalau emoji semangka itu menyegarkan, sebenarnya emoji zaitun itu selain... berusia panjang dia, itu memang nilai ekonomisnya tinggi ya. Berarti. Zaitun itu dari dulu adalah simbol perdamaian. Yunani memakai tangkai dan daun zaitun sebagai perdamaian. Zaitun adalah pohon perdamaian. Yang kedua adalah lama sekali hidupnya bisa sampai 4.000-an tahun, Pak. Dan zaitun itu nilai ekonomisnya sangat-sangat tinggi sekali. Itu diperkirakan setahun orang-orang Palestina itu atas penghancuran zaitun itu menderita kerugian sekitar 180 miliar per tahun. Petani-petaninya saja.
Jadi padahal pendapatan di situ sangat rendah sekali, Pak. Dan orang-orang udah membahas bagaimana potensi zaitun. Itu potensi ekonomisnya setelah berapa lama ditanam dia bisa menghasilkan? Minimal 15 tahun. Yups. Tapi di Indonesia nggak bisa, Pak. Panjang. Indonesia nggak bisa. Indonesia nggak bisa berbuah. Oh iya, jadi tapi ininya Ustaz, dalam sisi climate change tuh dia menghasilkan oksigen. Iya betul. Itu pasti. Dan ada banyak fungsi healing yang lain, Pak. Fungsi healing dari daunnya bisa, ya minimal dari melihatnya lah. Dan orang-orang Indonesia kita banyak mengatakan tanamlah zaitun minimal untuk merasa bahwasannya adalah pohon keberkahan. Karena banyaknya zaitun disebut di dalam Al-Quran. Yes. Jadi bukan hanya menghasilkan kedamaian, tapi juga keberkahan di situ. Betul, insya Allah. Saya mau tanya lagi soal hacker Indonesia. Boleh. Hacker Indonesia yang bergabung ini salah satu sumbangan netizen Indonesia atau orang-orang muda Indonesia adalah terlibat sebagai bagian dari hacker putih yang melawan Israel ini. Betul. Apa ini Ustadz? Setiap orang akan ditanya oleh Allah sesuai dengan skill setnya, sesuai dengan jaraknya, sesuai dengan waktunya, dan sesuai dengan apa yang menjadi jabatannya. Maka saya seorang yang ngajar beda dengan orang yang punya skill set hacking misalnya, atau skill set di dunia informasi dan teknologi. Beda lagi dengan orang yang punya uang. Beda lagi dengan orang yang pegang foto. Beda lagi dengan orang yang di dunia legislasi. Maka saya sering untuk memberikan contoh. Kalau ada seorang ibu-ibu lihat maling, maka dia harus telepon polisi. Karena itulah yang harus dia lakukan. Tapi kalau ada polisi lihat maling, jangan telepon polisi. Jangan polisi lagi. Karena dialah polisinya. Kalau presiden lihat maling, jangan juga telepon polisi. Karena dia harus membuat kebijakan sebenarnya. Gimana caranya agar maling ini tidak terjadi. Atau membuat dunia lebih aman lah. Atau negerinya lebih aman sehingga tidak muncul pencurian. Beda-beda. Kalau dia telepon polisi juga, untuk apa dia jadi presiden misalnya. Nah, maka setiap orang tergantung dengan skill setnya masing-masing. Malah bilang, saya mau cawe-cawe ya. Betul. Boleh lagi. Nah, sebagai apalagi itu Pak. Itu agak berat ya. Saya udah radikal nomor 2, Pak. Santulik langsung ke distrap gitu. Enggak sih, enggak ke distrak, lucu Pak saya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Palestina, nah sebagai orang awam kebanyakan yang mendengar podcast ini, yakin saya 80% orang awam. Apa yang mereka bisa lakukan? Pertama, mereka menentukan keberpihakan. Yang kedua, seperti yang kita sudah sampaikan, belajar tentang masalah Palestina, karena itu yang paling penting pada diri Anda. Ketika Anda sudah belajar, Anda pasti akan mau berbuat sesuatu. Maka gunakan jari jemari Anda untuk mendukung perjuangan Palestina. Kita memang nggak perlu ke sana, belum perlu ke sana. Kita memang bahkan nggak bisa ke sana gitu kan ya. Tapi kita bisa menggunakan jari jemari kita. Ada yang bisa komen ya komen. Kalau punya skill set misalnya hacking ya lakukan apa yang bisa dia lakukan. Iya. Itu penting sekali Pak. Karena kita merasa bahwa kita kayak melakukan hal kecil. Kayaknya kita merasa kita nggak berubah. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada perkara kecil kalau itu sudah berkaitan dengan sesuatu yang besar. Apalagi masif dilakukan. Dan perkara pembelaan terhadap Baitul Maqdis ataupun grand plan pembebasan Baitul Maqdis ini bukan perkara manusiawi, tapi perkara di dalam Islam adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang tadi kalau mau balik di awal Ustaz. Kesadaran yang membuahkan keberpihakan. Kalau itu didasarkan pengetahuan dan value, itu bisa membangun persatuan sebenarnya. Betul. Dan itu yang hari ini kita sedang menghadapi masalah. Bagaimana membangun satu kekuatan bersama menjadi aliansi yang kuat, karena itu yang bisa dipakai untuk melawan sekutu ideologis dan strategis Israel. Benar Pak. Makanya di dalam Al-Quran kunci persatuan itu sudah disampaikan. Bahwasanya jadi gini Pak, persatuan itu punya musuh. Musuh persatuan itu adalah setiap hal yang bisa menyebabkan orang tuh berselisih. Maka Islam menghapuskan segala sesuatu yang bisa membuat orang berselisih. Contoh misalnya, kalau persatuan 1,0 ya, saya bilang persatuan zaman dulu Pak, itu karena persatuan fisik. Gampang banget Pak. Kamu putih, aku putih, kita teman. Kamu sipit, aku sipit, kita saudara. Kamu hitam, aku putih. Oh mohon maaf nih, kita nggak bener nih, kita nggak saudara nih. Nah itu persatuan nomor 1. 1,0 persatuan zaman dulu. Karena fisik. Begitu kemudian mendapatkan tantangannya itu adalah perbedaan fisik, mereka perang. Muncul persatuan 2,0. Cita-cita. Kamu cita-cita yang sama walaupun kamu hitam, aku putih, kita sama-sama. No problem. Jalan. Kita punya ancaman yang sama, karena kamu sipit, aku nggak sipit, nggak apa-apa. Kita tetap bersama. Tapi ini punya masalah juga Pak. Ketika kepentingannya hilang, ketika threat-nya hilang, maka dia berpecah belah. Balik lagi ke satu lagi, jangan-jangan. Balik lagi kemana-mana lagi Pak. Nah ini kan juga sama. Yang kita lihat di Indonesia kan seperti itu Pak. Orang-orang persatuannya karena kepentingan, bukan karena ide, bukan karena sebuah, apalagi sampai ke iman ya, bukan karena itu. Nah maka Islam itu menghilangkan seluruh potensi-potensi perselisihan itu.
dengan mengatakan misalnya dalam suratul Kahfi adalah orang-orang yang beriman yang mereka bisa bersatu, mereka bisa terikat hatinya. Maka Allah sampaikan tidak pernah orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang yang ada di Madinah itu bersatu sebelum Allah turunkan iman pada mereka. Ketika iman itu sudah ada, udah hilang semua Pak. Mau dia hitam, mau dia putih, mau cita-citanya, mau nggak ada musuh dan segala macam, nggak ada. Nah maka persatuan paling penting itu adalah persatuan iman. Nah sekarang kita bersyukur karena Allah sudah memberikan kita persatuan secara kemanusiaan. Persatuan secara melihat ya ini adalah sebagai musuh bersama, value buruk, kebengisan, merasa bahwa rasnya paling unggul. Ini adalah sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Tinggal kita lanjutin nih Pak. Jadi ini kita sedang menuju nih, jadi sekarang isunya itu adalah soal humanity. Betul. Ya, soal human rights, macam-macam kayak gitu. Pantesan saya baru tahu nih kenapa nanti di ujungnya kita perlu Imam Mahdi, Ustaz. yang ini di crop ya. Iya. Yang menarik adalah Islam itu tidak hanya berbicara tentang kebenaran. Maka Al-Quran itu di dalam surat Al-Waqiah itu mengidentifikasi bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya masalah kebenaran, tapi juga masalah keindahan. Seperti bintang. Bintang itu kan menjadi petunjuk kebenaran, jalan yang benar kayak apa, itu kan bintang lihatnya zaman dulu. Tapi tidak hanya menjadi sebuah petunjuk jalan, tapi menjadi sebuah penghibur bagi orang-orang ketika malam. Mereka ngelihat bintang, gitu, mereka merasa senang, mereka merasa bahagia. Artinya di dalam kehidupan adalah orang-orang yang melihat yang bagus itu akan senang. Ketika dia sudah ngelihat dan bersepakat pada perkara-perkara bagus, dia akan bisa dinaikkan dalam perkara-perkara baik. Ketika orang-orang sudah sampai pada perkara-perkara baik, dia sangat dekat dengan perkara-perkara benar, Pak. Nah maka sekarang ini kita baru masuk dari bagus ke baik. Nah tinggal kita tingkatkan ke perkara yang benar. Itu sebabnya Ustaz, di tengah kezaliman itu sebenarnya Israel juga menghadapi problem yang gede juga. Oh iya. Satu, biaya perang mahal luar biasa, itu bisa bikin bangkrut negara. Benar. Dan dua, dengan kebangkrutan itu bisa memukul seluruh sistem kekuatan dan bahkan kekuasaan pemerintahan. Nah, Netanyahu kan sekarang di-challenge banget. Betul. Udah stop. Lu coba perang melulu, kita yang kena dampaknya. Dan sponsornya juga udah mulai bangkrut. Nah, iya. Dan kalau ini semakin lama, maka kemudian itu kehancuran Israel juga mungkin semakin dekat. Jadi Israel sebenarnya sedang meninggikan kejatuhan. Betul. Kalau terus menggunakan kekerasan ini sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Ya. Orang-orang bilang gini, kalian nggak pernah belajar. Kalian kan Bani Israel. Kalian nggak pernah belajar. Kalian bunuhin anak-anak sebanyak apapun. Akan ada cara dari Allah untuk mengirimkan Musa tepat di dalam dapur Anda sendiri. Nah makanya kalau Anda harus sebagai orang Bani Israel, Anda belajar dong bahwa kekerasan itu tidak akan dapat untuk menghalangi Anda untuk tidak eksis. Nah makanya yang harus dilakukan adalah harusnya kan sebaliknya. Tapi yang namanya orang salah gimana sih Pak? Dia kan melakukan kejahatan yang lebih besar untuk menutupi kesalahannya. Nah maka ya udah biarin aja Pak. Memang saat ini seperti kata Bapak tadi, dunia terus diajari. Dunia terus belajar, karena kita nggak hanya belajar daripada orang-orang baik, tapi kadang-kadang kita harus belajar dari orang-orang buruk supaya kita nggak jadi itu. Dan orang-orang Israel itu adalah orang yang gagal ketika diajarin gimana nggak enaknya di depan orang-orang yang buruk. Gitu. Nah, padahal udah ribuan tahun yang mereka alami kayak gitu. Cuman mereka nggak belajar juga. Gitu. Teman-teman, mudah-mudahan ini banyak menarik dinikmati hikmah yang ada dalam diskusi ini. Kewarasan kita perlu terus diasah. Dan saya perlu berpesan gini Pak, jangan hilang harapan. Karena berita-berita yang sekarang kita baca itu bisa menimbulkan dua. Pertama kita hopeless. Yang kedua kita jadi yakin kita cuma hopeless pada diri kita, tapi kita punya hope cuma hanya pada Allah. Jangan sampai kita hopeless pada diri sendiri dan hopeless pada Allah. Kenapa? Karena kalau suka nonton film Pak, saya suka nonton film Pak. Saya ketika nonton film Avengers, Endgame, sebelum Endgame kan Infinity War Pak. Infinity War itu Pak, saya udah tahu pasti dia menang, pasti ini pahlawan-pahlawan ini menang. Cuman waktu lagi kalah semua tuh Pak, pas lagi dijentikkan terus hilang semua itu, orang-orang kan bingung gimana caranya bisa menang. Yang dia tahu ujungnya pasti menang, kan nggak mungkin kalah Pak kalau di film. Nah, cuman yang kita penasaran Pak adalah kenapa kita mau nonton film Endgame dan mau nonton film Infinity War itu, karena kita penasaran gimana cara menangnya. Allah juga sama. Yang udah dikasih tahu tuh ujungnya nih kita pasti menang. Kebenaran tak akan pernah bisa dikalahkan. Justice will prevail. Cuma masalah kita lagi ada di sini nih. Nah, cuman ini menjadi menarik. Kenapa menarik? Ini kira-kira cara menangnya gimana? Bahasanya gini. Ini kalau masalah Musa, anak-anak dibunuh sudah ada nih, gitu kan ya. Terus kemudian semua kezaliman sudah ada, Musanya diancam sudah, diancam dengan masalah legislasi, gitu kan ya. Kamu nanti saya masukin penjara loh. Diancam keluarganya Musa juga sudah, peperangan fisik sudah. Yang belum nih cuma laut terbelah aja nih Pak. Tinggal tunggu aja.
Teman-teman, ini akan menarik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.